Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Randa Eni Nuraini Nugrahawati, MPD Psikolog, selaku Ketua Pelaksana acara sekaligus fasilitator pada acara ini. Yang terhormat Teh Ana Rozana, SPC Psikolog, selaku fasilitator. Yang terhormat Teh Dinda Dwarawati, SPC Psikolog, selaku fasilitator. Yang terhormat Teh Ayu Tuti Utami, SPC Psikolog, selaku fasilitator. Yang terhormat Tiara Rahayu Ningsih, selaku koordinator program acara Kawan Bicara. Yang terhormat Muhammad Husni Muiz, Naflah Adela Adristiani, Yasifa Kamilia Pujiati, selaku fasilitator yang saya banggakan, serta yang terhormat teman-teman peserta pelatihan yang berbahagia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin hari ini, pagi ini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang apa itu peer counselor ya. Jadi sesuai dengan judulnya, kita melakukan pelatihan peer counselor pada mahasiswa kawan bicara untuk memberikan bantuan psikologis awal. Nah, jadi yang akan saya berikan ini adalah tentang peer counselornya. Nanti yang tentang bantuan psikologis awalnya mungkin akan disampaikan oleh Teh Dinda. Jadi kalau saya lebih di peer counselornya ya. Apa nih sebetulnya peer counselor? Jadi kalau misalnya kalian mendengar peer counselor, berarti terbayanglah teman-teman, barangkali teman sebaya yang akan memberikan informasi atau mungkin memberikan bukan nasihat ya, tapi akan memberikan lebih banyak memberikan informasi sebetulnya. Nah, sebetulnya apa sih ini kok nggak kelihatan ya? Sebetulnya apa sih peer counselor itu? Nah, jadi kalau kita mendengar istilah peer counselor, jelas di situ nama akan terbayangkan adalah ragam tingkah laku yang membantu. Jadi di situ ada tingkah membantu secara interpersonal. Jadi pasti yang namanya counselor ketika ada peer counselor berarti di situ ada interpersonal antara konseli dan counselor ya. Jadi di situ maka dikatakan bahwa peer counselor ini adalah ragam tingkah laku membantu secara interpersonal yang dilakukan oleh individu non-profesional. Jadi yang berusaha membantu orang lain. Jadi kenapa dikatakan non-profesional? Karena memang tidak dilatih untuk sebagai tenaga profesional. Dan pengertian dia bukan dari psikologi, bukan psikolog. Kalau dari psikologi kan sekarang posisinya belum jadi psikolog ya. Jadi masih mahasiswa psikologi. Jadi belum dikatakan sebagai tenaga profesional. Jadi yang sekarang ikut masih mahasiswa psikologi, berarti masih dikatakan sebagai individu non profesional ya. Jadi tapi ada keinginan untuk berusaha membantu orang lain. Jadi peer counselor ini jelas membantu secara interpersonal yang dilakukan oleh non profesional dalam rangka membantu. Saya yakin teman-teman di sini bukan cuma dari orang psikologi, pernah lah ngedengerin orang curhat gitu ya. Pernah lah barangkali berhadapan dengan orang-orang yang ada dalam kondisi yang gak nyaman, kondisi yang lagi stres gitu ya, lagi sedih misalnya, atau tiba-tiba ada dalam situasi yang dia menjadi marah-marah gitu ya, yang tadinya orangnya diam tapi terus kemudian dia marah-marah. Saya yakin teman-teman pernah paling tidak satu kali lah ya mendampingi orang-orang seperti itu. Temen yang ditinggalin pacarnya misalnya gitu ya, ini misalnya ini nih masalah-masalah yang teman-teman biasanya dampingi gitu ya, di konteksnya mahasiswa. Ada teman yang curhat, aduh IPK aku kecil, aduh aku nggak bisa bagi waktu sama organisasi, ada lah ya yang curhat seperti itu. Atau misalnya, aduh gimana ya orang tua aku tuh minta aku di psikologi, tapi sebenarnya aku pengennya ke farmasi. Nah, gimana ya, aku jadi stres nih. Ada yang seperti itu. Ada yang barangkali permasalahannya itu sama temennya. Lagi awet, tiba-tiba rajet gitu ya, gitu. Terus kemudian, gimana nih, aku harus ngomong sama dia nggak ya, apa yang aku rasain dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya pressure dari perkuliahan itu sendiri. Saya yakin teman-teman waktu menghadapi
informasi baik dari konseli ataupun konselor atau konselor ke konseli. Jadi pasti itu melakukan proses komunikasi. Mungkin di sini yang anak Vkom sama yang anak psikologi sudah belajar ya di fakultas kalian masing-masing terkait komunikasi. Nah, di proses komunikasi ini itu ada penyampaian pesan dari sender ke receiver. Begitupun ketika kemarin kita melakukan PFA, gitu ya. Kita pasti akan bicara dengan si konseli pun demikian. Nah, salah satu hal yang yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan mendengar aktif, gitu. Nah, ketika mau proses komunikasi, memang kita betul melakukan proses mendengar informasi apa sih yang disampaikan, gitu ya. Hanya dalam konteks psychological first aid atau proses komunikasi dalam psikologi itu bukan hanya mendengar, tapi mendengar aktif, ya. Nah, di sini dikatakan adalah sebuah metode komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, gitu ya, lengkap mengenai pembicara dan membuat pembicara merasa nyaman dengan pendengar karena diperhatikan dan difahami. Jadi, kalau hanya dengan mendengar, kita hanya ngedengerin aja apa yang dia omongin. Ya, tapi kalau mendengar aktif, kita coba untuk ketika mendengar kita menghayati pesan apa yang coba dia sampaikan dan kita berpikir harus seperti apa kita memberikan respon, ya, supaya pesan yang disampaikan oleh konseli itu bisa kita tangkap dan kita memberikan respon yang tepat sehingga respon yang kita berikan kepada konseli itu membuat si konseli menjadi nyaman ke kita, ya. Ketika dia nyaman, konselor akan merasa diperhatikan dan dipahami oleh konselor, dan akhirnya ketika dia sudah nyaman dan diperhatikan, dia akan terbuka sama konselor. Ya. Judulnya stabilisasi emosi. Kalau dilihat di gambarnya di sini batu ya. Ini kalau tepat titiknya ini batu bukan hanya bisa berdiri tegak saja gitu ya. Kalaupun kita menyusun batunya menjadi beberapa bentuk, tapi kalau titiknya pas itu bisa berdiri tegak, stabil gitu istilahnya. Ini diambil dari Hinsi ya. Tempat Teh Dinda berkecimpung. Ini sebagai sebagai opening saja gitu. Ini tuh disebutnya sebagai teknik grounding. Teknik ini katanya bertujuan untuk mengembalikan orientasi kita pada kondisi saat ini dan di sini gitu ya, hadir gitu. Jadi enggak fisiknya di sini, tapi pikirannya di mana, kemudian memikirkan hal yang lain atau merencanakan hal yang lain, padahal kita sedang menghadapi sesuatu hal yang penting gitu ya, yang harus hadir. Kemudian, jangan biarkan Anda katanya terlalu pada kejadian yang sedang berlangsung di luar, maupun membayangkan terlalu jauh ke depan gitu ya, akan hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Anda perlu tenang agar bisa berpikir jernih sehingga mampu melakukan fungsi sehari-hari secara normal dan mampu melakukan tindakan proteksi secara cermat gitu. Kalau secara faalnya itu ketika breathing exercise itu oksigen akan masuk ke dalam otak gitu ya, ke dalam batang otak sehingga O2 yang dihisap tersebut akan masuk ke Kancing cangkir kencing. Kancing cangkir kencing. Kancing cangkir kencing.
Kancing cangkir kencing. Cangkir kencing. Cangkir cangkir kencing. Terganggu sama suara yang lain. Kancing, Saya akan cangkir, panggil kencing. satu nama, nanti nama yang dipanggil itu mengucapkan kata tadi dengan waktu yang cepat ya. Oke? Oke, siap. Saya pengen Gaus. Ayo Gaus. Kancing cangkir cangkir. Kancing cangkir kencing. Ayo. Kancir cengkir. Cangkir mau buah tuh Gaus. Gaus lapar ya. Pagi-pagi udah ngomongin cangkir. Oke, dari awal udah gagal. Oke, Gaus, siapa yang mau kamu panggil? Ayo. Aduh. Kang Hilman teh. Oke, Hilman. Ya teh. Ya. Sok, 1, 2, 3. Kancing cangkir kencing. Kancing kancing. Oke, Hilman, siapa yang mau kamu panggil? Kang Naufal Abdan mungkin. Oke, Noval. Gak apa-apa loh kalau mau nunjuk fasilitator atau fasilnya ya. Ayo, Noval. Kancing cangkir kencing kancing cangkir kencing kancing cangkir cangkir kancing cangkir kencing. Nggak bisa pelan-pelan, harus cepat Noval, harus cepat. Kancing Kancing cangkir kancing cangkir kancing kancing kencing. Susah Bu. Susah. Oke, next, siapa yang mau kamu mau minta? Oh, Fasilitator aja, sok. ya teh tinggal aja kan. Oke.